Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Para hadirin pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita pada bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan yang penuh kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan ini adalah bulan yang sudah dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, di Tulungagung dan dimanapun kita berada. Bulan ini karena bulan sebagai rajanya bulan. Karena bulan ini Allah berjanji akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Bulan Ramadan ini secara psikologi ternyata bulan ini adalah bulan yang menjadikan pribadi yang disiplin. Tetapi di sana ada juga dari beberapa penelitian ini memaparkan setelah berpuasa ini ada beberapa hormon yang meningkat, yakni hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Yang kita kenal dengan hormon kebahagiaan. Ternyata dampak orang berpuasa ini adalah tidak sekedar mental kita menjadi sehat, ternyata juga fisik kita menjadi sehat. Maka para pemirsa, agar kita puasa kita ini diterima oleh Allah, kita harus tahu agar puasa kita ini tidak batal. Maka yang pertama yang akan kita kupas adalah apa yang membatalkan puasa kita. Ini yang pertama adalah istilahnya 5 lubang yang tidak boleh dimasukin. Yang pertama, lubang yang pertama apa? Adalah mulut kita. Tentu ketika kita berpuasa, stop dari makan dan minum. Puasa ini adalah termasuk ibadah mahdhah, di mana tata caranya, waktunya itu sudah ditentukan. Maka ketika kita berpuasa, ada waktu yang sudah ditentukan, hari yang sudah ditentukan. Ini yang pertama, lubang yang pertama adalah mulut. Tidak boleh untuk makan dan minum di saat yang sudah ditentukan waktunya. Yang kedua, lubang yang kedua adalah hidung. Ternyata hidung kita ketika kita berpuasa tidak boleh untuk kemasukan atau dimasuki air dengan sengaja. Ini tidak akan membatalkan puasa kita. Dan lubang yang ketiga adalah lubang telinga. Kita harus hati-hati, lubang telinga kadangkala kita ketika kita mandi di saat bulan Ramadan, kita harus menjaga betul agar telinga kita tidak termasuki oleh air. Kemudian lubang yang keempat ini adalah lubang untuk buang air kecil. Kemudian lubang yang kelima adalah lubang untuk buang air besar. Ini adalah lubang-lubang, 5 lubang yang kita tidak boleh kemasukan apapun. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Ini adalah muntah secara kita sengaja. Mengapa kita muntahkan secara sengaja? Nah, disengaja ini adalah berarti kan ada upaya bagaimana kita bisa muntah, kan begitu ya. Maka muntah dengan disengaja, apapun yang kita muntahkan, maka di sana dihukumi akan bisa membatalkan puasa kita. Kemudian apalagi adalah ketika seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Ketika
di siang hari sampai di pagi harinya seseorang itu masih berpuasa dengan sehat secara jasmani rohani. Tetapi ketika dalam keadaan waktu asar, ketika asar dia mengalami depresi, dia mengalami kesehatan mental yang tidak sempurna, maka di saat itulah puasa mereka menjadi batal. Maka orang yang mengalami gangguan jiwa, maka puasanya ini menjadi batal, atau di sana puasanya menjadi rusak. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa ini adalah orang yang memang keluar dari agama Islam. Yang kita sebut istilahnya adalah seseorang itu murtad. Orang yang murtad, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Karena puasa ini kewajiban bagi seorang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Maka seseorang apabila ia keluar dari agama Islam, maka di saat itu pula dia membatalkan puasanya. Walaupun dia bukan orang muslim, kok berpuasa, tentu puasanya ini tidak diterima. Karena dia bukan tergolong orang yang muslim, orang yang mukmin. Maka ini adalah hal-hal yang menyebabkan diantaranya puasa seorang itu menjadi batal. Kemudian para pemirsa, pantangan orang yang berpuasa itu apa? Nah, ini yang perlu kita kupas agar puasa kita bisa sempurna, amal kita bisa diterima oleh Allah sebagai amal yang hasanah yang sempurna. Ini yang pertama, kita jangan berkumur yang berlebih-lebihan. Berkumur itu boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Mengapa ini tidak boleh berlebih-lebihan? Ternyata di sana dikhawatirkan ketika kita berlebih-lebihan ini ada air yang tidak kita sengaja itu masuk ke dalam rongga tenggorokan kita. Makanya ketika kita berpuasa tidak diperbolehkan untuk berkumur dengan berlebihan. Kemudian yang kedua, berdusta. Ayo kita hindari bersama. Ketika kita berpuasa, eman-eman kalau itu mengurangi nilai pahala kita, maka kita hindari ketika kita berpuasa. Tentu juga ketika di saat kita tidak berpuasa pun kita hindari untuk tidak berdusta. Karena ketika kita berpuasa, ketika kita berdusta, tentu ini akan mengurangi nilai pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga ini adalah berkata kotor, atau bahkan di sana sampai mereka itu bertengkar. Ayo kita hindari. Eman-eman puasa kita. Ya, kita dari pagi, dari setelah subuh hingga kita maghrib, kita sudah jaga puasa kita untuk tidak makan dan minum. Tetapi ketika kita berkata kotor atau bahkan kita bertengkar, ini akan mengurangi nilai pahala kita ketika kita berpuasa. Kemudian yang terakhir, ternyata kita di saat berpuasa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita untuk bekam, atau dalam bahasanya adalah berhijamah. Ya. Mengapa ini tidak diperkenankan? Karena dengan bekam itu sendiri dikhawatirkan kondisi kita ini, darah yang dikeluarkan ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Maka hal-hal yang tersebutkan ini tadi, semoga kita bisa terselamatkan dari kehilangan atau pengurangan nilai pahala kita. Semoga momen puasa ini bisa kita lakukan dengan maksimal, dengan sempurna, sehingga nilai pahala kita oleh Allah terjaga dan terlipat gandakan. Demikian para hadirin, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kesemuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.